paparan yang luar biasa dari Bu Indah. Apa yang disampaikan tadi sebenarnya sangat menggambarkan tentang kondisi startup kita. Jadi seharusnya berlaku tidak hanya di energi baru terbarukan, tapi yang lebih challenging karena energi baru, kalau kita bicara energi itu economy of scale-nya itu butuh cukup tinggi untuk kita bisa mengejar efisiensi, kemudian juga nilai ekonomi dan sebagainya. Saya tidak terbayang bahwa startup akan bisa masuk dalam sektor ini secara kuat gitu, tanpa ada sistem yang akan lebih ekosistem yang akan lebih luas. Jadi misalnya katakanlah butuh energi terbarukan biomasa. Itu kalau kita membayangkan co-firing untuk mengurangi penggunaan batu bara kita, itu kan at scale. Kita bisa punya nilai ekonomi itu harus skala besar. Ini perlu ada kolaborasi, misalnya beberapa startup mulai dari hilir, mulai dari collecting, processing, sampai kemudian packaging, sampai ke korbannya misalnya. Kemudian misalnya karena startup di solar panel yang sekarang banyak ya di muda yang bikin perusahaan untuk instalasi rooftop dan sebagainya. Itu kalau kita lihat susah untuk bisa bersaing dengan big capital, dengan perusahaan yang sudah lebih established. Jadi sekali lagi harus dibangun ekosistemnya, bagaimana rantai pasok dan rantai distribusi itu bisa menjadi ekosistem untuk startup ini. Nah, di situ perlu ada peran pemerintah, baik mungkin Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang lain. Tapi juga kita tidak ingin kemudian dengan adanya tata kelola rantai pasok, rantai distribusi itu nanti yang terjadi justru inefisiensi karena tambah panjang rantainya gitu. Jadi memang perlu inovasi di dalam ekosistemnya. Dan kalau dari Kemdikbud Ristek kami tentu sangat mensupport, terutama dari sisi dunia ya, riset dan pengembangan startup di kampus. Banyak adik-adik yang bermasalah di sana sampai di beberapa mulai industri karet sampai mikroalga, kemudian surya dan sebagainya. Tapi itu bisa dilihat itu ada ekosistemnya akan lebih luas sehingga pemain-pemain baru itu bisa masuk dalam suatu tatanan yang baik. Terima kasih. Oke, Prof. Nizam, jadi justru tadi kuncinya itu ya, harus ada kerjasama seperti itu ya, ada ekosistem yang harus dibangun bersama-sama seperti itu. Diperhatikan juga supply chain. Terima kasih, Prof. Juga sekaligus mengkomersialisasikan hasil risetnya. Bisa tidak, bisa secara konkret nih Prof. Nizam, dikasih akses ke lab di kampus, dikasih akses ke laboratorium di sekolah atau SMK. Bisa nggak seperti itu Prof. Nizam? Ya, saya sekalian menanggapi apa yang disampaikan Pak Chris dan Pak Teddy ya. Yang pertama tentang riset, jadi kita bukan saja memfasilitasi laboratoriumnya, bahkan pendanaannya Pak. Kita sudah punya platform namanya KDRIK, Kedaulatan Indonesia Mereka Cipta. How it works? Dari teman-teman dari pelaku industri, pengusaha, UMKM, ini pengen meneliti ini benar nggak ya? Oktannya berapa ya? Itu bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nanti komitmen dari perusahaan ini kita dampingi dengan pendanaan dari pemerintah, serupiah ke ₹1. Dan komitmen dari industri itu tidak harus in cash, in kind. Saya siap mendedikasikan waktu saya untuk riset dengan dosen, dengan mahasiswa 3 jam sehari, itu setara dengan sekian. Bisa. Saya akan bawa bahan bakunya gratis. Kita hitung. Nanti kita dampingi dengan rupiah, untuk setiap rupiah kita dampingi dengan ₹1 yang sama. Ini sudah berjalan 2 tahun ini, dan sudah ribuan proposal dan ribuan riset yang kita lakukan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Teddy, itu untuk bisnis merah putih, itu kolaborasi melalui KDRIK antara kampus dengan INKA, mulai dari mendesain blueprint nol, belum ada apa-apa, sampai jadi
bis listriknya putih dengan TKDN 80%, dan dari situ juga lahir spin off dan start baru, industri motor listrik, industri controller dan sebagainya. Nah, platform Merdeka jadi itu sangat terbuka untuk teman-teman dari Pak Kris ini untuk kolaborasi dengan Unsrat, dengan Universitas Negeri Manado. Di sana kan punya laboratorium, punya pakar-pakar yang di bidang itu. Kemudian yang kedua, tadi dengan Pak Teddy tentang apa namanya yang fund merah putih fund, itu kan sudah agak lebih clear. Ya, apabila tanya gimana ya agak dulu. Kemudian pun juga melakukan itu. Kita sekarang dengan program Kampus Merdeka, salah satu dari programnya adalah Wirausaha Merdeka. Jadi kita seed funding lah untuk adik-adik yang punya ide-ide kreatif, punya most valuable products yang promising. Untuk startupnya kita berikan pendanaan, kita dampingi dengan mentor-mentor, ya, oleh teman-teman dari pelaku industri juga, kita hubungan dengan off-taker-nya, kita hubungan dengan funding berikutnya, seed-nya dari kita. Jadi ini nyambung kalau yang disiapkan oleh teman-teman perbankan, teman-teman financing, teman-teman BUMN, itu kita bisa bangun ekosistemnya. Nah, yang sekarang yang perlu dibangun itu adalah yang ekosistem lebih besarnya tadi. Jadi misalnya dari startup itu bisa sekali lagi scale up. Itu kan harus ada off-taker yang raksasa yang besar-besar. Entah itu industri, entah itu PLN, entah itu perusahaan, semua yang disini butuh energi. Itu semua menjadi target kita. Rumah tangga butuh energi. Itu semua adalah target dari kita. Nah, itu saya rasa sekali lagi saya kembalikan ke awalnya yang tadi awal saya sampaikan, bangunlah ekosistem. Jangan melihat piecemeal, sepotong-sepotong. Tapi bangun ekosistem di mana para startup ini bisa masuk menjadi bagian dari mata rantai besar. Terima kasih. Saya mohon maaf harus pamit duluan. Udah naik motor listrik belum? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ada yang sudah belum? Kalau ojol udah Pak, ojol. Apa motor? Oke, ada smooth, ada juga beberapa ya Pak, ada banyak ya, ada tiar. Terus? Juga, ini saya dikasih kuis yang bapaknya. Itu Pak, tadi smooth, tiar, terus juga ada gesit, yes, terima kasih sudah dibantu ya. Gesit itu portfolio siapa? BUMN. Oh gitu, oke, siap. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bapak tadi. Salah satunya yang kita miliki adalah gesit itu punya BUMN. Hasil riset dari ITS itu adalah itu yang harusnya kita lakukan sama-sama. Pak Nisa bilang bahwa itu adalah hasil risetnya ITS dan BUMN dengan kekuatannya, dengan resources yang kita punya, kita lakukan komersialisasi dari inovasi-inovasi dari teman-teman. Ini mungkin belum yang sempurna, ini juga baru awal ya. Tapi nantinya akan banyak lagi proyek-proyek lain. Oh iya, kemarin saya dan Pak Nizam, saya mendampingi Pak Nizam, kita meluncur bis listrik, the very first bisnis listrik, ya baik, bis merah putih, itu kerjasama Inka dengan beberapa universitas di Indonesia. TKDN-nya sudah mencapai 80%. Bis EV yang lain, dicek aja TKDN seperti apa. Itu yang nanti jangan takut, jangan sedih nanti di universitas-universitas di Indonesia nanti ada bis-bis kayak itu. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi dari BUMN yang Pak Pamela boleh lupa. Siap. Tapi apakah kita berhenti itu saja? Tentu tidak. Bulan lalu Pak Menteri Pak Erick Thohir keluarin surat kepada seluruh BUMN untuk mulai BUMN ini mengoperasikan kendaraan listrik EV. Apakah roda 4, roda 2, silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau teman-teman semua lihat ya, PLN itu kalau teknisinya jalan ini pakai motor, sekarang motornya itu motor listrik. Mereka sudah punya banyak dan nanti akan semakin banyak lagi kita lakukan. Pak Deddy, mohon maaf saya potong lagi nih. Ya, kita mengapresiasi tadi ya ada peran BUMN. Tapi mungkin pertanyaan saya di awal lebih pada kepandanaan Pak. Tadi kan saya bilang bahwa teman-teman
visi BUMN ini masih belum, portofolio masih belum ada Pak di startup teknologi dan inovasi. Nah pertanyaan ke Kementerian BUMN, bisa nggak sih Pak dimandatin tuh tahun depan harus 100 misalnya seperti itu, bisa nggak Pak kayak gitu? Nah, kalau boleh cerita, ya. Dari pemerintah. Of course, we have accountability, responsibility. Karena pendanaan kita juga harus dipertanggungjawabkan. Sama INA juga punya mandat, dia tidak bisa invest di luar mandatnya, benar Mas ya? BUMN juga sama. Nah sekarang fokusnya ini dalam 2 tahun terakhir ini adalah dari Pak Menteri Pak Erick ini kembali ke core bisnis masing-masing. Jadi yang smelter aluminium silakan smelter aja. Anda nggak usah investasi kemana-mana. Yang industri yang lain juga sama. Semen dia udah fokus di semen. Bagaimana dengan startup? Maka lahirlah ini menarik visi-visi atau kita bilang CVC, Corporate Venture Capital, yang tugasnya ini melakukan pendanaan kepada startup. Apa yang sudah kita lakukan kebijakannya? Kita kirim surat juga, semua surat edaran bahwa BUMN selain dari CVC ini yang 5, kita punya 5 ya, Mandiri Capital, TMI, MDI, BRI Venture, sama yang baru kita buat BRI Venture namanya, ya ada 5. Investasi apabila ada BUMN tertarik terhadap suatu startup, mereka tidak bisa langsung kepada startup yang bersangkutan, harus melalui teman-teman jagoan-jagoan kita ini. Kenapa ya? Karena of course kita lihat sendiri kan 90% kan bisa fail, but that's the nature of the industry. Tapi jangan sampai hal itu menjadi jadi BUMN yang lain yang tidak memiliki kompetensi itu menjadi moral hazard. Jadi memang kita serahkan kepada teman-teman venture capital ini untuk membantu. Sekarang Bapak Ilan nanya, kok belum ada portfolionya? Kembali, venture capital ini tugasnya benar-benar secara kompetensinya menilai dari kelayakan bisnis dari startup kita. Jadi so far berarti saya bisa simpulkan belum ada yang layak gitu Pak untuk diinvestasi oleh bisnis BUMN. Menurut mereka. Gitu, oke. Gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan. So we create more room, more opportunity. Ini yang harus sama-sama kita lakukan. Kita harus benar-benar memberikan kesempatan, open the door for any innovation. Sehingga semakin banyak nih ide yang keluar. Dan ide-ide itu tidak semuanya baik. Semua ide itu baik pada awalnya, bukan pada akhirnya. Awalnya bagus, tapi kemudian sejalannya waktu ternyata nggak bisa diimplementasi. Oke, Pak tadi. So we create more opportunity. Ya. Boleh lanjut ya udah. Nggak, saya mau bertanya lagi Pak. Kan kita tahu Merah Putih Fund, itu kan kita ya Bapak sebutin 5 visi BUMN seperti itu yang akan mengelola ya Merah Putih Fund. Tapi ada kritik juga nih Pak Teddy. Banyak yang mengapresiasi memang ya adanya Merah Putih Fund itu. Berarti kan itu bentuk komitmen pemerintah ya untuk mengembangkan ekosistem startup in general di Indonesia. No. Nah ini agak ada miss. Apa tuh Pak? Coba diluruskan Pak. Merah Putih Fund itu ada di ujung. Merah Putih Fund ini memang kita fokuskan kepada startup-startup yang memang sudah late stage. Pertama, co-foundernya harus orang Indonesia. Tidak hanya orang Indonesia yang hanya sebagai cover. Foundernya yang ngelola ini benar-benar orang Indonesia yang memang benar managing salah satunya. Dia berpakat dengan mitra orang Amerika, teman dari Stanfordnya, teman dari Harvardnya, monggo aja. Tapi salah satunya adalah orang Indonesia. Kemudian dari sisi ininya itu sudah bentar lagi dalam 3 tahun, 5 tahun sudah mau exit IPO ya Pak? Setahu saya IPO terakhir ya. Kita mau IPO. Jadi jangan diharapkan Merah Putih Fund itu ada di depan kayak seating pertama.
Jadi goals dari Merah Putih Fund itu apa Pak kira-kira? Kalau dia justru di ujung paling Kita atas? ingin menciptakan ya startup yang memang aslinya itu dari Indonesia, bukan impor. Oke. Bener-bener yang bener kita unicorn yang memang asli Indonesia. Itu adalah mandat dari Merah Putih Fund. Kemarin tadi malam saya cek ke Pak Edi bagaimana Merah Putih Fund dari OJK udah beres, untuk perizinnya udah beres. Kemudian kita sudah komit juga untuk 2023 nanti ada beberapa hal yang mungkin nggak belum bisa di-disclose di sini, tapi intinya adalah Merah Putih Fund as a inisiatif ya kolaboratif BUMN untuk pendanaan ini memperbesar atau meningkatkan dari capacity dan juga muscle dari startup late stage ini akan semakin besar. Siap. Bagaimana di ujung nih yang di awal-awal tadi kalau menurut saya create more opportunity even di tempat kita welcome menjadikan BUMN ini sebagai lab-nya. Tadi dibilang dari Bapak dari Kadin bahwa energy intensive industry itu yang apa emisinya yang paling besar di sektor-sektor itu atau namanya itu hard to abate sektor, smelter, kemudian beberapa industri. Disitulah titik nadi yang bisa teman-teman itu lakukan, bantu dari perusahaan-perusahaan, whether itu swasta, whether itu BUMN. Kan? Jadi bagaimana caranya dengan entrepreneur, dengan kita innovation yang bisa dilakukan di sektor-sektor. Siap. Berikan tepuk tangan untuk Pak Edi. Terima kasih. Mungkin saya dari teman-teman startup nih, founder startup ya.